Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholis Firmansyah, peserta Latsar Angkatan 3 dari IAIN Surakarta. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS, tujuan kesiapsiagaan bela negara bagi umum dan khusus bagi ASN, kemudian manfaat bela negara di masa sekarang, dan juga kegiatan-kegiatan dalam kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk dalam materi kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS. Nah, kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan pola hidup sehat, latihan ketangkasan fisik, pembinaan mental, di mana kegiatan-kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan dalam ruang lingkup pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban PNS maupun CPNS di berbagai lini dan sektor pekerjaan. Berikutnya, kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS ini menjadi modal penguatan jasmani, mental, dan spiritual dalam pelaksanaan tugas CPNS, di mana fungsi CPNS itu antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara. Dan kita harus memegang mutunya, yakni melayani untuk membahagiakan. Selanjutnya, mengapa diperlukan suatu kesadaran bela negara? Jawabnya, ya karena kesadaran bela negara itu pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Kemudian, apa sih tujuan kesiapan bela negara? Ada beberapa tujuan kesiapan bela negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang keempat, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Lantas bagaimana dengan tujuan kesiapsiagaan bela negara bagi ASN? Maka ASN diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai dasar bela negara yang terdiri dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. ASN harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. ASN harus rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta ASN harus memiliki kemampuan awal bela negara. Ada beberapa manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama,
kesiapsiagaan bela negara dapat membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Kemudian, manfaat yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang keenam, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Dan yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, manfaat kesiapsiagaan bela negara adalah bakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Perilaku bela negara di masa sekarang bisa dalam bentuk kita taat prokes, senantiasa mengenakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus kemudian bisa juga kita lakukan ketika di lingkungan sekitar ada yang isolasi mandiri, kita support, kita bantu apapun kebutuhan beliau. Kemudian kita sendiri juga harus menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Kemudian kita merawat lingkungan kita supaya bersih dan nyaman. Dan juga tak kalah penting, akhir-akhir ini sering muncul berita hoax, informasi palsu yang berpotensi memecah belah persatuan, maka kita tidak boleh turut serta untuk menyebarkan informasi atau berita hoax tersebut. Dan di urusan pendidikan, di masa-masa pandemi seperti ini sudah hampir 1,5 tahun kegiatan pembelajaran secara online, maka kita mungkin bisa membantu rekan atau adik-adik di sekitar untuk memberikan bimbingan belajar, akan tapi tetap kita menjaga kesehatan dan menerapkan prokes.
kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.